Haleluya, puji Tuhan. Ucapkan selamat pagi. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke dalam surga. Untuk itu mari kita siapkan kehidupan kita. Kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hidupku, penolongku, diutus tanpaku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir. Hadirat Tuhan di tempat ini mengurapi kami setiap hamba-hamba
hamba-Mu yang melayani. Pakai kami biar setiap ibadah yang kami boleh lakukan hari ini untuk memuliakan Engkau. Kami mau bebas untuk memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, kekal Engkau untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi roh pensyukur kami. Roh Kudus bekerja di tempat ini untuk kami ada kebebasan memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kuasa Maut telah dibantahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Peperangan, ku menang, akan mengalahkan
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Penuhi kami Tuhan Yesus. Amin. Biar sukacita damai sejahtera Amin. tinggal di dalam kehidupan kami Bapa. Berfirmanlah kepada kami. Haleluya. Mendengarkan firman kebenaran. Biarlah firman boleh dapat mampukan kami. Amin. Untuk kami berpikir bahwa Engkau adalah juru selamat. Amin. Di dalam kehidupan kami. Dalam pengharapan kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran. Berfirmanlah kepada kami. Glory, glory, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Saya serahkan kepada Bapak Imam. Haleluya. Mari sama-sama kita kembali membuka firman Tuhan, saudara-saudara, Alkitab kita. Saat ini, hari ini kita secara kebetulan, saudara-saudara, hari ini juga saudara-saudara kita dari agama Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan kita sebagai orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita merayakan hari kenaikannya ke sorga. Mari sama-sama kita lihat, saudara-saudara, Alkitab mencatat demikian. Pertama-tama kita melihat dulu dalam kitab Injil Markus pasal 16, apa yang dicatat oleh Alkitab mengenai detik-detik kisah kenaikan Yesus Kristus ke dalam surga. Injil Markus pasal 16 kita baca mulai, saudara. Matius tidak menulis secara persis ketika Yesus naik ke surga, saudara-saudara. Hanya disebutkan dalam Injil Matius pasal 28 itu dia memberikan amanat agung. Tetapi kemudian apa ditulis oleh Markus demikian, sesudah Yesus memberikan amanat agung kepada murid-murid, perintah yang agung kepada murid-murid. Ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara, inilah kisah yang ditulis oleh Markus. Sekarang kita lihat apa yang ditulis oleh Lukas. Lukas juga menulis dengan sangat luar biasa. Ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid, Injil Lukas pasal 24, kalau kita membaca mulai dari 36, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Lalu kita
datang pada ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Luar biasa. Ketika Yesus sedang memberkati murid-murid, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lalu kita melihat saudara-saudara apa yang ditulis oleh Lukas juga dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Sebab sama seperti Matius, Yohanes juga tidak menulis secara spesifik bagaimana saat-saat, detik-detik ketika Yesus terangkat ke surga. Tetapi Lukas kemudian juga menulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita melihat ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Satu lagi saudara-saudara di dalam kitab 1 Korintus pasal 15. Sekarang kita melihat Paulus menuliskan kalau kitab Injil dan juga Kisah Para Rasul ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kalau 1 Korintus adalah ditulis oleh Paulus yang kemudian percaya belakangan, baru dia percaya. 1 Korintus pasal 15, Paulus mendapatkan wahyu dari Tuhan sendiri tentang apa kebenaran tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke dalam surga. 1 Korintus pasal 15 disebutkan demikian. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus
kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara-saudara, disebutkan di sini Paulus ayat yang ke-6 berkata, sesudah Yesus menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus dan kepada ke-12 muridnya, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, yaitu pada waktu Paulus menulis surat ini, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ketika Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, itulah saatnya Yesus naik ke sorga. Pada waktu Yesus naik ke sorga. Jadi saudara-saudara, apa yang kita lihat firman Tuhan, Yesus naik ke sorga adalah sebuah berita, sebuah fakta yang disaksikan oleh begitu banyak orang. Kalau seandainya hanya satu atau dua orang yang bercerita, yang melihat, orang akan berkata, kamu rekayasa, kamu bohong. Tetapi Alkitab berkata, kenaikan Yesus ke sorga itu disaksikan oleh lebih dari 500 orang sekaligus. Mereka menyaksikan ketika Yesus naik ke sorga. Bagi kita, saudara-saudara, apa pentingnya Yesus naik ke sorga? Pertama, apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, saudara-saudara, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, yang pertama yang kita melihat, apa pentingnya bagi kita Yesus Kristus naik ke sorga. Dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Menyediakan tempat bagi kita. Saudara, coba kita bayangkan. Kalau kita misalnya mau bepergian ke satu tempat, ya, ke satu tempat. Lalu kita misalnya hari libur begini, kita mau liburan ke Jogja, begitulah, saudara ya. Kita mau liburan ke Jogja. Seandainya pemerintah izinkan mudik, liburan, jalan-jalan, seandainya tidak ada pandemi, coba kita bayangkan, saudara ya. Lalu satu keluarga pergi ke Jogja untuk liburan. Ini contoh saja.
Mereka dari Jakarta happy-happy, senang-senang. Wah, kita mau ke Jogja, kita mau ke Jogja. Udah direncanakan nanti di Jogja kita mau menginap di hotel yang indah, yang mewah, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika tiba di Jogja, mereka mau cari tempat penginapan, semua tempat penginapan penuh. Gitu. Semua tempat penginapan itu penuh. Tidak ada yang tersisa. Bahkan yang kelas lost man, sebut saja demikian, penginapan yang paling sederhana, semuanya penuh. Tidak ada tempat. Maka liburan yang tadinya dirancang akan menjadi satu kegiatan yang penuh dengan kesenangan, sukacita, itu akan berakhir dengan kesedihan. Tidak bisa istirahat dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya saudara-saudara, sebelum pergi liburan masih di Jakarta, mereka sudah pesan melalui seseorang yang dipercaya di sana untuk menyediakan tempat bagi mereka, membooking tempat untuk mereka di hotel, di tempat penginapan yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Fasilitas-fasilitas yang mereka inginkan disebutkan dan dicari tempat itu, dan mereka bayar lunas. Di Jakarta mereka sudah selesaikan semua yang berkaitan dengan tempat penginapan mereka. Begitu mereka tiba di sana, saudara-saudara, di tempat tujuan, di tempat penginapan yang dituju, di hotel atau tempat penginapan yang mereka tuju, maka begitu mereka tiba di sana, mereka menyebutkan namanya siapa, langsung pegawai penginapan itu menyambut mereka dengan ramah, menyiapkan mereka minuman dingin, minuman yang segar sebagai ungkapan selamat datang kepada mereka, mempersilahkan mereka masuk ke dalam ruangan kamar yang tentunya sudah pasti rapi, saudara-saudara, sudah pasti sudah dibersihkan lebih dahulu. Maka liburan itu menjadi suatu liburan yang benar-benar menyenangkan. Saudara-saudara, Yesus naik ke sorga. Dia menyediakan tempat untuk saya dan saudara. Amin. Ketika seseorang anak Tuhan pergi meninggalkan dunia ini, lalu ketika dia tiba di sorga, para malaikat menyambut dia dengan penuh sukacita, karena namanya sudah tertulis di sorga. Amin. Namanya sudah tertulis di sorga, di mana tempat dia berada sudah ditetapkan, sudah disediakan oleh Tuhan. Tetapi celakanya orang, saudara-saudara, celakanya orang ketika dia meninggalkan dunia ini dengan yakin, mungkin saudara-saudara, dengan yakin, dengan percaya diri, dia yakin kalau dia meninggalkan dunia ini dia akan mendapatkan tempat yang indah, dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan buat dia. Tetapi ketika dia tiba di sana, para malaikat berkata, "Oh, namamu tidak ada di sini. Kamu tidak dikenal, tidak terdaftar nama kamu di sini, tidak terdaftar nama kamu di sorga. Yesus tidak menyediakan tempat bagi kamu. Kamu tidak percaya kepada Yesus." Betapa menakutkan, saudara-saudara. Betapa menakutkan kondisi yang demikian. Karena sesudah manusia meninggalkan dunia ini, hanya ada dua pilihan: sorga atau neraka. Sorga atau neraka. Itu sebabnya kenaikan Yesus ke dalam sorga
diserahkan bagi kita orang-orang percaya umat Tuhan. Karena Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Dia menyediakan tempat bagi kita. Kalau anak Tuhan meninggalkan dunia ini, tempatnya sudah tentu, sudah pasti disediakan oleh Tuhan. Disediakan oleh Tuhan. Itu makna yang pertama yang kita melihat di dalam Alkitab. Apa untungnya bagi kita? Apa perlunya bagi kita? Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita melihat di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang keempat, saudara-saudara. Roma pasal yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-23. Ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, ia Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Iman Abraham kepada Allah diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi kemudian bukan hanya kepada Abraham hal itu diperhitungkan, iman kepada Allah itu diperhitungkan sebagai kebenaran, tetapi kepada kita semua yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, juga Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran, yaitu Yesus yang telah diserahkan, disalibkan karena pelanggaran kita, karena dosa manusia, tetapi dibangkitkan, Dia naik ke sorga untuk pembenaran kita. Kita yang tadinya orang yang bersalah di hadapan Tuhan, orang yang bersalah dan memang sangat sungguh-sungguh bersalah di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke dalam sorga, kita disebutkan dibenarkan, pembenaran kita. Oleh karena apa? Oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus menjadikan kita menjadi orang-orang yang benar. Sama seperti Abraham, ketika dia percaya kepada Allah, kepada firman-Nya, hal itu, kepercayaannya itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya Yesus naik ke sorga bagi kita.
Betapa pentingnya Yesus naik ke surga bagi kita. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Yesus naik ke surga membenarkan kita di hadapan Allah. Satu hal lagi, saudara-saudara, Yesus naik ke surga dalam kitab Injil Yohanes. Kita kembali dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes, kita melihat, saudara-saudara, tadi kita sudah melihat pada pasal yang ke-14. Sekarang kita lihat pada ayat pasal 16. Pasal 16 kitab Injil Yohanes. Kita membaca ayat 4 bagian B. Injil Yohanes 16 ayat 4 bagian B. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Haleluya, saudara-saudara. Yesus berkata, lebih baik, lebih berguna aku pergi kepada Bapa di sorga, kembali ke sorga. Karena jikalau aku tidak pergi, penghibur yaitu Roh Kudus tidak akan datang. Tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, penghibur itu akan datang kepadamu. Roh Kudus akan datang kepada kita, kepada orang yang percaya. Saudara, coba kita bayangkan, kalau seandainya Yesus tidak naik ke surga, Dia masih hidup sampai sekarang ini. Kapan kita mau ketemu dengan Yesus, saudara? Kapan? Kapan Yesus akan datang melawan kita? Gak bisa. Karena Dia terbatas oleh tubuh jasmani. Dia hanya akan ada terus di negara Israel sana. Celakanya kita Indonesia, saudara-saudara, sampai sekarang tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau orang mau ke Israel itu harus, gak bisa langsung dari Indonesia langsung ke Israel, gak bisa. Ngurus paspornya juga lebih susah. Ngurus visa perjalanannya juga lebih susah. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus kepada murid-murid. Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin, saudara. Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus saat ini juga Dia ada di tempat ini. Saat ini juga Dia berada di tempat yang lain. Di seluruh dunia ini, di ujung dunia manapun, Roh Kudus hadir secara bersamaan. Saat ini Dia ada di Jakarta, saat yang bersamaan ini juga Dia ada di Medan, saat yang bersamaan ini juga Dia ada di Kupang, saat yang bersamaan ini juga Dia ada di Singapura, di Amerika, di Eropa, di Australia, di Afrika. Saat yang bersamaan Roh Kudus hadir. Kalau Yesus dalam keadaan tubuh jasmani, Dia tidak bisa hadir secara bersamaan di semua tempat, karena Dia terbatas oleh tubuh jasmaninya, sekalipun Dia adalah Allah. Itu sebabnya Yesus berkata,
bahwa lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi kepada Bapa, sebab dengan demikian penghibur itu, yaitu Roh Kudus, akan datang kepadamu. Saudara, apakah Roh Kudus itu real? Banyak orang berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya sebatas dogma atau pengajaran. Tetapi Alkitab berkata, saudara-saudara, Alkitab berkata, Roh Kudus itu adalah nyata. Amin. Dia adalah satu pribadi yang nyata. Dia adalah Allah, oknum Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Dia adalah satu pribadi yang nyata. Walaupun dia tidak kita lihat dengan mata kepala kita, dengan mata jasmani kita, dia tidak bisa kita raba dengan tangan kita, tetapi dia nyata pekerjaannya. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus, Yesus berkata di dalam ayat yang lain, sebagai penolong yang lain. Penolong yang lain dalam bahasa Yunani-nya memakai kata Allos Parakletos. Artinya penolong yang lain yang sama dengan yang pertama. Penolong yang lain yang sama dengan yang pertama. Roh Kudus kuasanya sama dengan Yesus. Kalau Yesus dapat mengadakan mujizat, Roh Kudus juga mengadakan mujizat yang sama. Amin, saudara. Kalau Yesus yang selalu memberkati, menolong dan membela murid-murid dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Roh Kudus juga dia berkuasa, sanggup untuk menolong, menghibur dan membela kita dalam segala situasi. Itu sebabnya kenaikan Yesus ke dalam sorga adalah satu hal yang sangat menguntungkan, sangat menggembirakan bagi saya dan saudara. Karena ketika dia naik ke sorga, dia menyediakan tempat bagi kita. Amin. Ketika dia naik ke sorga, dia membenarkan kita di hadapan Allah. Ketika dia naik ke sorga, dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur dan pembela bagi kita di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan atas anugerahnya bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala penerus kepercayaan. Kita nyanyikan pujian tadi, Yesus Tuhan ditinggikan.
Tuhan, silakan dulu. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita naikkan pujian pasamau telah dikalahkan oleh darah anak domba. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan satu kali saja. Kita naikkan pujian ini. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Pengumuman bagi kita hari Minggu yang akan datang tanggal 16 Mei kita akan kembali beribadah di tempat ini jam 10 pagi, saudara-saudara ya. Biar kita terus datang kepada Tuhan, bersyukur, mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, hanya Tuhan kekuatan kita di hari-hari ini. Amin. Hanya Tuhan perlindungan kita. Juga perlu saya ingatkan kepada kita hari-hari ini, saudara-saudara, sesudah Lebaran kita harus lebih waspada peningkatan COVID. Karena biasanya saudara-saudara, walaupun sangat dilarang oleh pemerintah, tetap banyak orang yang ngumpul-ngumpul, acara keluarga, bahkan tempat wisata tidak ditutup. Orang tetap boleh ke tempat-tempat wisata, mall dan lain sebagainya. Saya dengar dari teman kemarin bahwa virus corona varian baru yang dari India itu sudah banyak yang menjangkiti di Indonesia. Di daerah Tangerang Selatan sudah ada 2 yang sudah positif dengan virus varian baru dari India itu. Saya dengar juga di Medan sudah ada beberapa, bahkan ada yang meninggal. Jadi kita lebih waspada, saudara ya. Kalau kita harus bekerja, keluar rumah bekerja, jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan. Menggunakan masker, lebih sering cuci tangan dan lain sebagainya, termasuk pada saat makan.
saudara. Sebab ternyata seringkali kita lalai itu pada waktu makan. Kita buka masker, semuanya juga buka masker, lalu ngobrol sana sini dan lain sebagainya. Padahal disitulah seringkali penularan virus. Jadi kalau saat makan, kalau bisa kita menyendiri saja. Menyendiri saja, apalagi di tempat kerja, mungkin di kantin, di mana, ruang terbuka, begitu ya, banyak orang. Kalau bisa kita menyendiri saja. Dan juga lihat petugas pelayan rumah makannya, pastikan supaya mereka juga mengikuti protokol kesehatan. Mereka memakai masker dan lain sebagainya untuk keamanan dan kesehatan kita bersama, saudara ya. Ini coba nanti kita perhatikan saja, mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau maksimal 1 bulan sesudah Lebaran hari ini, ya kita berdoa tidak ada peningkatan yang signifikan, saudara ya, virus corona. Kita berdoa supaya semua dapat terkendali dengan baik. Itu saja pengumuman, dan jangan lupa hari Minggu depan kita dapat datang beribadah. Tanggal 16 Mei, Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku yang mati dan bangkit, yang mati dan bangkit, naik ke sorga, naik ke sorga mulia, dan sembahyang kuasa ya selamanya. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku yang mati dan bangkit, naik ke sorga mulia, dan sembahyang kuasa ya selamanya. Bapa di sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat kesempatan ibadah yang kami lakukan pada siang hari ini. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang datang beribadah di gereja pada hari ini. Engkau lawat, Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat yang istimewa dari Tuhan. Juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang akan mengikuti ibadah ini secara online melalui rekaman yang akan kami bagikan. Tuhan berkati juga kehidupan mereka, jamah dan lawat kami semua. Tuhan berkati kami di hari-hari ini, di masa liburan. Tuhan jaga, pelihara kami, lindungi kami dari teristimewa dari sakit penyakit menular, virus corona yang begitu menakutkan hari-hari ini. Tuhan, lindungi kami. Kami tidak dapat melihat di mana virus ini, bagaimana virus ini. Tetapi apa yang kami dengar dari para petugas kesehatan medis, betapa berbahayanya virus ini. Tuhan, kami datang kepadamu, lindungi kami dari segala macam sakit penyakit yang begitu banyak datang macamnya hari-hari ini.
teristimewa dari virus corona yang sedang mewabah. Lindungi kami dalam anugerah. Amin. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Yesus. Pelihara kami di dalam kekuatan dan kasih. Berkati seluruh umat-umat-Mu di sepanjang minggu ini. Walaupun masih dalam masa liburan, Tuhan lindungi pelihara umat-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, penyakit menular, binatang-binatang buas, bahkan bencana-bencana alam. Tuhan jauhkan, Tuhan lindungi kami dari semua ini. Demikian juga dari orang-orang jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan hancurkan kekuatan mereka semua. Dengan kuasa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Engkau kami aman terlindungi. Berkati pendidikan dan pergaulan anak-anak kami. Apa yang menjadi cita-cita dan kerinduan mereka, Tuhan tuntun mereka. Tuhan buat mereka berhasil di dalam pendidikan mereka. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini mari sama-sama kita angkat tangan kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan kita mohonkan berkat dari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan. Damai sejahtera dari Allah yang adalah Bapa kita, kasih karunia yang melimpah dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus, Allah penolong, penghibur dan pembela kita, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini, dan kita akhiri ibadah kita ini dengan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.